teman-teman dari Palmarum. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Ngonten Palmarum. Tempat kita bakal ngomongin masalah-masalah remaja dan pemuda-pemudi yang seru-seru banget. Hari ini kita bakal ngomongin tema yang seru dan kocak. Kira-kira tema apa? Kalian pasti bakal suka banget. Tetapi sebelumnya kalian lihat percakapan kita, jangan lupa ya buat subscribe, like, komen, dan share konten ini ke semua grup yang kalian punya. Nah, oke, sebelumnya nih kita mau panggil dulu salah satu narasumber kita supaya kalian bisa tebak-tebak kira-kira temanya apa. Inilah dia. Ayo kita panggil Mas. 1, 2, 3, 4. Mbak Temi. Hai Mbak Temi, selamat Halo datang. Mbak Geget, semuanya. Aduh, nggak enak nih disebutin usia pernikahanku loh. Jujur banget ya. Ini buat pengharapan Mbak. Kadang-kadang Oke. kan kalau misalnya udah masuk 30-an tuh kayak aduh, hopeless ya? Aku nggak laku nih, udahlah diskon 30% lah dapat yang kayak apapun, bodo amat yang penting aku nikah gitu. Oh gitu ya. Mbak Temi tapi pernah nggak Mbak di umur-umur segitu ada perasaan kayak gitu? Jujur sih nggak pernah ya merasa hopeless, merasa apa kok jauh banget nih hilal jodohnya kok nggak kelihatan gitu, kayaknya nggak sampai di situ sih Mbak Geget gitu ya. Jadi menjalani masa-masa jomblo dulu waktu tahap pencarian masih tahap yang wajar sih gitu, normal-normal aja sih, nggak sampai yang misalnya ketemu siapa harus langsung nikah atau merasa bahwa wah ini kayaknya aku nggak ada jodoh nih gitu-gitu, belum pernah sampai di situ. Puji Tuhannya belum pernah gitu ya. Ini malah jadi penting nih Mbak, tips-tipsnya biar tetap pede apa? Emang Mbak Temi nggak pernah ya ngeliatin temen-temen nikah gitu terus wah kok udah nikah ya, atau orang tua nih biasanya yang ayo Mbak Temi kamu kan udah 30 kok nggak nikah-nikah sih, atau misal kalau pendeta nih jemaatnya kan biasanya juga tanya ya Mbak Temi kapan calonnya. Iya. Pernah nggak Mbak digituin? Pernah sih, tapi dari keluargaku malah puji Tuhannya enggak Mbak Geget. Meskipun aku sudah dilangkahi nih sama adik-adikku. 2 lagi. Adik-adikku laki-laki tapi sudah lebih dulu menikah. Tapi aku percayanya begini, waktu itu ya pikiranku sederhana sekali. Kalau berkat Tuhan itu tertuju kepada seseorang itu dalam wujud yang beda-beda. Nah gitu. Jadi kalau berkatnya adik-adikku adalah jodoh-jodoh mereka, yaitu berkatnya mereka. Berkatku mungkin kesehatan gitu ya, dalam menjalani aktivitas pelayanan gitu sih. Simpel banget pikiranku. Jadi nggak merasa aduh sedih dilangkain adik-adikku tuh, nggak pernah ada perasaan seperti itu. Nah jadi aman nih dari keluarga tuh, orang tuaku nggak pernah tanya kapan udah kenalan sama cowok atau bagaimana gitu, enggak. Kemudian kalau lihat teman-temannya, jujur iya gitu ya. Wah kalau di grup gitu ya, di grup sosial media tertentu gitu kan, sudah ada tuh yang foto dengan anak-anaknya gitu kan. Terus foto profilnya gitu juga dengan lucu-lucu pasangannya, dengan anaknya, bahkan orangnya sendiri nggak ada, tapi pakai nama anaknya lah, pakai foto anaknya gitu kan. Wah ini nih udah pada punya anak nih, aku belum. Tapi ya merasa bahwa itu tadi simple aja prinsipku, ya itu berkatnya mereka udah berkeluarga, udah punya anak. Berkatku mungkin dalam bentuk yang lain. Nah justru yang banyak bertanya adalah dari jemaat gitu. Kalau dari jemaat itu pertanyaannya sebetulnya satu kalimat, tapi cukup tendensius sih. Gitu ya. Gak tahu Mbak Geget sudah mengalami itu atau belum? Enggak gitu. dong, Kayaknya jemaat Bogor baik ya. sih. Belum. Iya, jadi pertanyaan begini, Mbak Temi kok belum nikah-nikah sih gitu ya. Nanti kalau nikahnya umurnya sudah agak lumayan, nanti susah punya anak loh Mbak. Kan Mbak Temi perempuan. Nah sebetulnya itu hanya satu kalimat tapi sangat tendensius sih menurutku ya. Serem juga ya. Iya. Jadi sudah kapan nikahnya, kemudian menyangkut dengan usia tadi memang nggak dipungkiri sih ya, sudah 30-an ke atas waktu itu. Kemudian terkait dengan itu tadi, apa berkat buah hati itu. Katanya kalau perempuan menurut jemaat nih ya,
yang sudah berumur akan agak susah nih dapat momongan gitu. Waktu itu pertanyaannya yang cukup mengena di hati seperti Tapi itu. realitanya gimana Mbak? Realitanya kalau aku berarti gini, dari pertanyaan itu aku mikirnya itu adalah doa. Doa dari jemaat untuk saya gitu ya, untuk aku gitu. Supaya aku segera bertemu dengan pasangan, kemudian kalau sudah yakin menikah, dan doa juga untuk buah hati. Puji Tuhan, saya nikah Agustus 2019. Tuhan kasih buah hati di tahun 2020 bulan Juli gitu. Cepet ya. Jadi dari situ kan kita tahu ya kalau berkat berkatnya Tuhan itu tidak bisa terbatas oleh mungkin usia atau apapun. Jadi bagi teman-teman selain usianya mungkin udah di atas 30 ya Mbak Geger, jangan tetap santai, berpikir positif, percaya sama Tuhan, karena ya itu Tuhan yang nanti udah ada contoh konkretnya berperkara pada kita, 30 tahun masih oke selama kita ada upaya gitu kan. Ya, aku jadi menarik nih Mbak, kalau lihat Mbak Temi kan memang dari awal sudah percaya diri sekali ya. Maksudnya sama dirinya itu emang kayak udah enjoy gitu loh, nggak perlu pengakuan dari lingkungan gitu. Malah walaupun lingkungannya ngasih omongan-omongan yang negatif, Mbak Temi itu tetap bisa kuat gitu loh menghadapi semuanya. Nah, ini Mbak yang jadi masalah kita kadang-kadang. Kita tuh ngerasa wah, semua porsi atau takaran hidup tuh ditentuin sama orang lain. Gimana sih Mbak caranya bisa tebel sama omongan-omongan kayak gitu? Ya, kembali ke diri sendiri, kita harus punya ini ya, punya prinsip baku lah dalam hidup kita gitu. Karena kalau nggak punya prinsip yang baku, misalnya yang sederhana saja, itu nanti kita gampang ini Mbak Geget terombang-ambing-angkan gitu lah. Padahal hidup ini kan memang harus tough gitu ya, kita harus bisa bertahan lah gitu. Jadi itu aja sih prinsip-prinsip di mana jangan sampai membuat kita itu justru semakin tidak percaya diri lah, semakin jatuh ibaratnya kayak gitu ya. Tapi di mana dengan situasi kita saat ini memampukan kita, ayo kita bisa bertahan kok gitu. Nah, prinsipnya Mbak Temi yang paling menarik itu kan orang masing-masing tuh punya berkatnya gitu kan. Kita ada berkat, tapi emang sih Mbak kadang-kadang kita tuh ngelihat wah ada nih orang yang karirnya bagus tapi mungkin jodohnya enggak. Ada yang udah punya jodoh, punya anak tapi waduh masih nggak stabil gitu ada ya. yang semuanya lancar tiba-tiba sakit gitu kan. Jadi ya semua orang punya fasenya sendiri-sendiri, nggak perlu mengaca atau menilai orang-orang lain atau berpikir kita harus sama nih dengan orang lain. Kita juga nggak bisa sama dengan orang lain, bagaimanapun kita nggak bisa sama teman-teman. Jangan berharap menyamakan juga dengan orang lain gitu aja sih. Benar-benar. Nah, Mbak Tem, ini kan kalau sebagai cewek ya, katanya kalau cewek itu kan nunggu. Gitu. Katanya ini, kalau dari pengalaman Mbak Temi nih, di umur 30 tapi bisa tetap punya channel untuk dekat ke orang lain. Bentar, pacarannya berapa lama Mbak? Sama suami ya, itu nggak nyampe deh 1 tahun. Nah, berarti kan dari kenalan sampai nikah nggak sampai 1 tahun. Udah 30 tahun tapi tetap punya channel gitu, tetap bisa punya radar memanggil jenis itu gimana sih Mbak? Iya, waktu itu memang ya jalan hidup biasa aja sih Mbak Geget Mau cerita tapi kayak ragu-ragu gitu. Apakah kita harus pura-pura mematikan kamera? Jadi prinsipnya gini teman-teman, kalau mau ada yang ngajak kenalan, sok aja gitu ya. Nggak usah gengsi. Nggak usah pilih-pilih dulu, kenalan aja. Misalnya kalau dulu gini Mbak, misalnya ada yang WA saya gitu ya, Mbak Temi ini ada yang mau kenalan, boleh nggak saya berikan nomor WA-nya gitu. Oh ya, kalau saya jawabnya ya monggo, kan kenalan dulu nggak apa-apa. Jangan kita merasa wah dijodohin apaan sih, emang aku nggak laku kayak gitu. Jangan merasa seperti itu teman-teman. Kita mau dikenalkan ya kita respon dengan baik juga. Namanya juga dikenalkan, nggak apa-apa, kita kan punya banyak kenalan lebih baik gitu aja. Nanti itu terjadi seleksi alam sendiri. Yang betah, yang masih connect, yang enggak ya
udah iya gitu betul. Kalau yang memang sudah sama-sama dijalurkan sejalur gitu ya akhirnya ketemu. Kalau ya belum ya baik kan kalau jadi teman nggak apa-apa. Yang gitu. pendeta aja nggak gengsian, jadi ya udah ya kalian juga jangan gengsian ya, tetap semangat menjalani Tapi juga hidup. belum ini bukan berarti gini Murahan. menawan Nah, gitu benar. ya, enggak karena kan kenalan, Hmm. dikenalin kan nggak apa-apa, berteman nggak apa-apa gitu. Loh, batasnya apa tuh Mbak, murahan sama mau? Murahan sama mau. Kan kalau tadi kalian bertemu ya kenalan mau, tapi jangan murahan. Nah, batasnya apa tuh? Oke.